Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 chapter 527.1. 10 bayangan kembali tanpa suara 15 menit kemudian. The Heavenly Sun Douluo memimpin, dan dia memegang tas saat dia segera menurunkan suaranya begitu dia menyentuh tanah dan berkata, ayo pergi. Radiant City telah meningkatkan keamanan di seluruh kota, jadi mari kita pergi dari sini. Anda kembali memegang kendali, Yu Hao. Petik 2. Huo Yu Hao bisa tahu dari ekspresi serius surgawi Sun Douluo bahwa dia tahu tentang kematian tubuh Douluo. Dia mengangguk, dan segera berbagi deteksi spiritual dengan semua orang. Yang lain tidak menunda saat mereka naik ke udara dan naik ke langit. Tapi Huo Yu Hao baru saja membawa semua orang ke udara ketika ekspresi tercengang muncul di wajahnya. Kekuatan spiritualnya sangat tajam, dan hal pertama yang harus dilakukan untuk membagikan deteksi spiritualnya adalah untuk melindungi semua orang di sekitarnya. Seharusnya ada 16 orang termasuk Titoul Douluo, Tang Wutong, dan dirinya sendiri, karena tubuh Douluo akan hilang dari lineup awal mereka. Tetapi ketika dia membawa semua orang ke udara, dia bisa dengan jelas mendengar detak jantung ke-17. Ada bentuk kehidupan lain dalam genggaman surgawi Sun Douluo. Apa itu? Huo Yu Hao secara tidak sadar merentangkan deteksi spiritualnya, dan hal pertama yang dia rasakan adalah gelombang spiritual yang lemah tapi lemah. Itu adalah dunia yang terpisah dibandingkan dengan Titlet Douluo itu, tetapi undulasi spiritual yang lembut ini membuat hatinya bergetar kuat ketika sensasi yang tak dapat dijelaskan menjalari seluruh tubuhnya. Hal pertama yang muncul dalam deteksi spiritualnya adalah kain bedong kecil, yang berisi bayi yang tertidur lelap. Detak jantung dan gelombang spiritual itu milik bayi. Di dalam istana kerajaan Sun Moon Empire. Apa? Putra mahkota telah. Juzi menatap gadis pelayan yang melapor kembali padanya, gemetaran. Warnanya benar-benar mengering dari wajahnya. Tidak. Juzi berteriak histeris saat dia dengan gilanya masuk ke kamarnya. Bahkan seseorang setenang dia hancur ketika dia menemukan bahwa anaknya menghilang ke udara. Dia sangat tenang ketika tubuh Douluo, Dubusi meledakkan inti jiwanya dan menyebabkan bencana apokaliptik. Dia masih tenang ketika dia menyaksikan suaminya, Kaisar Kekaisaran Sun Moon, Su Tianran jatuh dari alas pengorbanan. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa daging dan darahnya tiba-tiba hilang, bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia tidak bisa repot-repot menjangkar situasi keseluruhan saat dia berlari kembali ke kamarnya, gila. Anak ini adalah, Huo Yu Hao menatap matahari surgawi Douluo dengan mata lebar dan rahang terbuka. Meskipun dia sudah bisa menebak dengan samar identitas bayi yang sangat muda ini, dia masih merasa agak sulit untuk dipercaya. Ekspresi memalukan muncul di wajah surgawi Sun Douluo. Kami tidak punya pilihan lain. Bagaimana kita bisa mengirim Kekaisaran Sun Moon berantakan tanpa melakukan ini? Sayang sekali kami tidak bisa membunuh Su Tianran. Jika tidak, Kekaisaran Matahari Bulan pasti akan turun ke kekacauan, dan 3 kerajaan asli Douluo benua tidak akan lagi terbebani. Petik 2. Huo Yu Hao sangat terkejut. Tang Wutong sama-sama tercengang, karena mereka tidak pernah berharap bahwa tujuan sebenarnya dari 3 kekaisaran mengirim 15 Titlet Douluo, dengan harga pengorbanan bunuh diri tubuh Douluo, adalah bayi mungil ini. Setiap keraguan dalam pikiran Huo Yu Hao menguap pada saat ini. Dia akhirnya mengerti apa misi sebenarnya operasi ini. Mereka tidak di sini untuk satu tugas, mereka di sini untuk 2, membunuh Su Tianran dan menculik putra mahkotanya, Su Yunhan. Alasan mengapa tubuh Douluo, Dubusi begitu rela mengorbankan dirinya mungkin banyak berhubungan dengan kondisi tubuhnya. Kalau tidak ada alasan bagi individu yang tangguh untuk bunuh diri seperti itu. Dia menempatkan hidupnya sendiri di garis dengan tujuan membunuh Su Tianran, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatannya yang tangguh untuk menarik semua perhatian kekuatan inti kota Radiant. Dia melakukan itu untuk menciptakan kesempatan bagi surgawi Sun Douluo dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan matahari surgawi Douluo, jika Su Tianran dibunuh dan putranya hilang, Kekaisaran Sun Moon, yang baru saja menetap, akan turun ke dalam kekacauan. Situasi ini adalah yang paling diinginkan oleh 3 kerajaan asli benua itu, dan rencana ini dibuat sempurna dengan pengorbanan tubuh Douluo. Tapi ini 15 judul Douluo.
Beberapa individu terkuat di dunia benar-benar bergerak melawan bayi. Huo Yuhao akhirnya mengerti mengapa Duke Macan Putih memiliki wajah yang memalukan sebelum mereka meninggalkan pegunungan Mingdo. Mereka tidak bisa mengalahkan musuh-musuh mereka dalam perang, jadi mereka harus bergerak pada anak-anak mereka. Tidak peduli seberapa perang yang kejam itu, metode tercela seperti itu memenuhi hatinya dengan penghinaan dan penghinaan. Ini terutama karena anak yang mereka culik bukan hanya putra Su Tianran, dan dia bukan hanya putra mahkota Kekaisaran Sun Mun. Dia juga putra Juzi. Gambar Juzi runtuh karena kesedihan segera muncul di pikiran Huo Yuhao. Juzi adalah seorang yatim piatu, dan setiap anggota keluarganya tewas dalam perang. Ini sudah menyebabkan kepribadiannya sedikit berubah. Sekarang dia punya anak, darah dan dagingnya sendiri, tetapi anaknya tiba-tiba diambil darinya. Tidak sulit membayangkan pukulan seperti apa yang akan dia ambil. The Heavenly Sundowluo tidak menjelaskan lebih jauh, dan mereka dengan cepat melaju ke kejauhan. Huo Yuhao menarik Tang Wutong, dan mereka masih menggunakan imitasi dan deteksi spiritual untuk mengendalikan formasi. Tapi pikiran Huo Yuhao terasa sangat sesak. Alasan mengapa tubuh Douluo memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri daripada secara pribadi menculik anak ini mungkin juga karena rasa bersalah dan malu. Tapi bagaimana mereka bisa punya rencana seperti itu? Huo Yuhao menutup matanya dengan menyakitkan. Tang Wutong menyampaikan pesan ke pikirannya. Kamu harus tetap tenang, Yuhao. Ayo tinggalkan tempat berbahaya ini dulu sebelum yang lainnya. Petik 2. Ya, Huo Yuhao mengangguk dengan lembut. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, setidaknya tidak sekarang. Di depan 14 titlet Douluo, dan juga ketika hati semua orang merasa berat karena kematian Dubusi, tidak ada yang bisa dia katakan yang akan mengubah keadaan. Sebaliknya, kata-katanya akan kontraproduktif. Mereka harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, dan dia harus memenuhi janjinya kepada tubuh Douluo dan membawa semua orang kembali. Hanya 30 menit setelah mereka pergi, Radiant City meledak seperti sarang lebah yang telah tertusuk. Setiap penguasa jiwa yang kuat, setiap individu dari Gereja Roh Kudus, dan setiap prajurit dari pasukan segera bergerak keluar untuk mencari putra mahkota mereka. Su Tianran terbangun di dalam istana kerajaan Radiant City. Dia bersandar di ranjang, dan wajahnya sepucat mungkin, tetapi matanya penuh dengan kebencian dan kebencian. Dia terluka sangat parah, dan bukan hanya tubuhnya yang terluka. Yang lebih menakutkan adalah arwahnya telah rusak parah, dan lautan rohaninya hampir hancur. Jika serangan terakhir tubuh Douluo tidak terhalang oleh dua penghalang dan alat jiwa defensif tipe 9 spiritual pribadinya, ia mungkin akan sepenuhnya dimusnahkan oleh tekanan luar biasa itu. Tapi mimpi buruknya kembali begitu dia bangun. Pangeran mahkotanya, Su Yunhan, telah diculik oleh orang tak dikenal. Su Tianran sudah membunuh banyak orang karena ini. Meskipun wajahnya seputih kertas, dia tidak bisa menyembunyikan pembunuhan yang mendalam di matanya. Baik sekali. Bagus, tubuh Douluo. Sangat bagus, Gereja Roh Kudus. Su Tianran menggertakkan giginya begitu keras hingga dia hampir menghancurkannya. Jika tubuh Douluo tidak mengorbankan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menarik perhatian semua orang? Jika Gereja Roh Kudus tidak egois, bagaimana mungkin para penculik yang kuat ini berhasil? Su Tianran penuh kebencian, dan dia ingin membunuh semua orang di sekitarnya. Dia baru saja mengkonsolidasikan tahtanya, dan upacara pengorbanan besar ini akan menjadi titik awal sejati kerajaannya yang mulia. Tetapi sesuatu seperti ini harus terjadi. Upacara pengorbanan besar terpaksa berakhir, dan begitu banyak nyawa warga negara hilang. Ini merupakan pukulan berat bagi reputasi dan pengaruhnya, dan yang lebih penting, seseorang telah menculik putra mahkota. Berhenti menangis, Su Tianran menggeram pada Juzi, yang berlutut di bawahnya. Dia mulai batuk tak terkendali setelah berseru. Ekspresi Juzi bahkan mungkin lebih pucat daripada ekspresi Su Tianran. Suaranya bergetar saat dia berkata, Yang mulia, Anda harus menyelamatkan Yunhan, Anda harus menyelamatkannya. Dia baru berusia 1 tahun dan 3 bulan. Petik 2. Bangun, Su Tianran menurunkan suaranya saat dia berbicara. Juzi menopang dirinya di atas meja di sampingnya dan berjuang untuk berdiri. Su Tianran menunjuk ke tempat tidur di depannya, dan Juzi pergi untuk duduk. Dia tampak seperti kehilangan semangat pada saat ini. Juzi, aku mengerti apa yang kamu rasakan.
Tapi sekarang, kamu harus mengerti apa yang orang-orang inginkan dengan menculik Yunhan. Petik 2. Tentu saja Juzi mengerti. Tetapi semakin dia mengerti, semakin dia merasa sedih. Matanya dipenuhi dengan ekspresi memohon saat dia berkata, "Yang mulia, Yunhan adalah anak kita. Dia adalah putra mahkota Anda. Apapun yang terjadi, Anda harus menyelamatkannya. Aku memohon Anda. Aku memohon Anda." Ekspresi brutal melintas di mata Su Tianran. "Selamatkan dia. Bagaimana saya menyelamatkannya? Para penculiknya pastilah kaki tangan Douluo, dan tujuan mereka sederhana. Mereka ingin menghentikan saya memulai kembali perang, menghentikan saya menginjak-injak 3 kerajaan benua. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menghentikan saya seperti itu? Jika saya dapat memiliki 1 putra, maka saya dapat memiliki 1 putra. Karena mereka telah mengambil putra mahkota, maka aku akan mengorbankan hidup mereka untuk membayarnya. Juzi, kamu harus segera mengumpulkan dirimu. Aku bisa membiarkanmu memimpin pasukan, dan segera melancarkan serangan terhadap mereka. Gunakan darah mereka untuk membayar putra kami." Petik 2. Tidak, Juzi menjerit histeris, dan ekspresinya segera menjadi seputih kertas. Dia tidak pernah berharap Su Tianran mengatakan sesuatu seperti itu setelah beberapa saat. Kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan hukuman mati bagi putranya. Semua itu berbicara tentang bagaimana ia dapat memiliki yang kedua karena ia memiliki yang pertama. Putra mahkota bukanlah darah dagingnya, dia hanyalah alat lain. Tentu saja, Su Tianran tidak akan merasakan sakit hatinya. Tapi Yunhan adalah putranya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan keselamatannya? Mata Su Tianran menjadi ganas dan menyeramkan saat dia mengangkat tangannya dan meraih leher Juzi. Wajahnya yang berbahaya dipenuhi dengan pembunuhan ketika dia menggeram, "Kamu berani melawanku?" Soul Land 2 Chapter 527.2. Wajah cantik Juzi memerah dan bengkak saat dia merasa sulit bernapas, tapi matanya menatap tanpa berkedip ke Su Tianran. Dia tidak mau memberikan seperempat, dan seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Jika dia merasakan rasa terima kasih terhadap Su Tianran sebelumnya, maka semua yang ada di hatinya telah menguap pada saat ini. Apakah Su Tianran tidak melatihnya menjadi alat ketika dia membawanya kembali bertahun-tahun yang lalu? Dia telah menyelamatkan hidupnya setelah itu, dan di dalam hatinya, semua yang dia miliki padanya telah dikembalikan. Alasan mengapa dia bersedia melakukan semua hal untuknya adalah karena dia ingin membalas dendam. Tapi bagaimana mungkin dia tidak punya perasaan sama sekali ketika mereka sudah bersama begitu lama? Tapi Juzi benar-benar mengerti betapa naifnya dia pada saat ini. Bagaimana mungkin sentimen di dunia membelenggu seorang lelaki seperti itu? Semua kerinduan dan perasaan di hatinya hanyalah ilusi, dan dia mendapati dirinya begitu menggelikan sehingga dia menaruh begitu banyak harapan pada orang seperti itu. Su Tianran merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia menatap matanya. Rasa sakit yang hebat menyentak otaknya saat dia tanpa sadar melepaskan cengkeramannya, dan Juzi jatuh di sampingnya. Su Tianran mendukung dahinya dengan tangannya saat dia menutup matanya dengan kesakitan. "Lupakan. Hanya selesaikan ini sesuka Anda. Kami akan mencoba semua yang kami bisa untuk mencari putra mahkota, dan kami akan berbicara setelah itu jika tidak berhasil. Kamu boleh pergi." Juzi berlutut, gemetar. Dia menundukkan kepalanya, dan suaranya terdengar serak dan mulai bergetar ketika dia berkata kepada Su Tianran, "Terima kasih, Yang Mulia." Dengan itu, dia merangkak keluar dari kamar. Su Tianran berlutut. Apa yang tidak bisa dilihat Su Tianran adalah bahwa mata Juzi dipenuhi dengan kebencian dan keganasan, tapi dia benar-benar menyembunyikan pembunuhannya dan tidak menunjukkan itu sama sekali. Long Xiaoyao berdiri di ruangan yang gelap gulita tanpa sinar cahaya sama sekali dengan tangan di belakang. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Kamu terluka." Suara yang agak serak dan melengking bisa terdengar, dan lapisan warna merah gelap bersinar di dalam ruangan. Dewa kematian Douluo, Ye Sishui diam-diam muncul tidak jauh di belakangnya. "Aku belum merasakan perasaan disakiti dalam waktu yang lama. Saya tidak berharap Old Poison menjadi begitu brutal dan intens, bahwa dia akan memilih jalan seperti itu. Bahwa ia lebih baik mati untuk negaranya di depan jutaan daripada hidup selama beberapa tahun lebih. Yang lain dari generasi kita telah jatuh." Petik 2. Ye Sishui berkata dengan jelas, "Mengapa kamu tidak bertanya padaku mengapa aku menolak untuk membantumu? Tidakkah Anda ingin menginterogasi saya tentang hal itu?" Petik 2. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya.
Mengapa saya harus menginterogasi Anda? Mengapa saya harus bertanya ketika saya tahu jawabannya? Yang benar adalah, aku selalu tahu siapa aku untukmu. Tapi saya khawatir tidak banyak yang bisa saya berikan kepada Anda. Petik 2. Suara Ye Sishui tiba-tiba berubah dingin. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin pergi. Anda dapat pergi kapanpun Anda mau. Petik 2. Long Xiaoyao berbalik dan menatap wajah pucat Ye Sishui. Suaranya segera berubah lembut, dan dia berkata, Sishui, aku akan pergi lama sekali jika aku mau. Mengapa saya menunggu untuk melakukan itu sekarang? Karena saya membuat janji saat itu bahwa saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk membayar Anda kembali atas dosa-dosa yang telah saya lakukan, maka saya akan tetap setia pada kata-kata saya. Alasan mengapa saya mengatakan tidak banyak yang tersisa untuk diberikan adalah karena kehidupan setiap orang pada akhirnya akan berakhir. Kehidupan Dubusi memiliki batas, demikian juga hidupku. Petik 2. Tubuh Ye Sishui bergetar ketika dia tiba di depan Long Xiaoyao dalam sekejap. Jari-jarinya memiliki kuku berwarna merah darah, dan dia menekankan tangannya ke dada Long Xiaoyao. Long Xiaoyao tidak bergerak, juga tidak berusaha menghentikannya sama sekali. Dia hanya membiarkannya menanam telapak tangannya dengan kuat di dadanya. Ekspresi Ye Sishui perlahan berubah setelah beberapa saat. Kamu sangat terluka. Long Xiaoyao tertawa, dan tawanya sangat hangat. Saya sangat senang merasakan hanya seutas perhatian dan kepedulian Anda. Jangan khawatir, aku tidak akan mati untuk sementara waktu, dan aku masih harus melindungimu untuk beberapa waktu. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku, Sishui, kamu akan selalu menjadi satu-satunya wanita yang pernah aku cintai di hatiku. Petik 2. Napas Ye Sishui tiba-tiba menjadi tergesa-gesa, dan matanya menjadi sedingin es dan jahat saat dia menatap Long Xiaoyao dengan diam-diam. Dia berputar setelah beberapa saat dan menghilang dalam sinar merah. Sedikit kepahitan muncul di wajah Long Xiaoyao. Tidak ada kesedihan, hanya sedikit penyesalan yang mendalam. Dia memejamkan mata dan berkata, aku ingin meninggalkan dunia ini untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, aku masih tidak tahan kehilanganmu. Suara tangisan yang tajam bergema di seluruh langit, dan surgawi Sun Douluo yang melayang di udara tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga menjadi sedikit canggung. Mama, mama, mama. Suara kekanak-kanakan terdengar dari kain lampin, dan peringkat pertama ini adalah reaksi pertama yang berjudul Douluo untuk berhenti. Angin bertiup kencang, dan dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi kantong kain di dadanya. Dia bisa merasakan pergulatan hebat datang, dan itu datang dengan tangisan keras. Douluo transenden ini tidak lagi tahu harus berbuat apa. The Heavenly Sun Douluo berhenti, dan semua orang berhenti satu demi satu ketika mereka menatap tas di dadanya. The Heavenly Sun Douluo sedikit mengendurkan genggamannya, dan sebuah kepala kecil muncul dari dalam lengannya. Itu adalah anak kecil yang cantik. Kulitnya seputih salju, dan sangat lembut sehingga setetes air bisa muncul dari tekanan lembut. Dia memiliki rambut hitam gelap, dan matanya yang besar juga hitam. Meskipun dia menangis sangat keras sehingga lendir dan air mata mengalir di seluruh wajahnya, semua orang yang bisa melihatnya tidak bisa tidak memberinya pujian, anak kecil yang cantik. Pakaian yang ia kenakan terbuat dari kain yang sangat bagus, dan itu membuat kulitnya yang lembut menjadi lebih menarik. Suara tangisannya sangat cerah dan keras. The Heavenly Sun Douluo hanya berpikir untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, putra mahkota Kekaisaran Sun Moon sangat tenang, karena ia tertidur lelap ketika membawanya pergi. Tetapi kelompok Titlet Douluo menjadi sedikit tidak berdaya begitu dia bangun. Judul termuda Douluo yang berpartisipasi dalam operasi ini berusia setidaknya 80 tahun, tidak termasuk Huo Yuhao dan Tang Wutong. Bahkan jika mereka memiliki keluarga ketika mereka masih muda, mereka tidak akan secara pribadi membesarkan anak dengan status dan identitas mereka. Kau seorang gadis, bisakah kau membujuknya? The Heavenly Sun Douluo tiba di depan Tang Wutong saat dia berbicara dan menyerahkan anak itu padanya. Tang Wutong sedikit tercengang. Dia seorang gadis, tetapi dia masih muda dan belum menikah. Meskipun dia menghabiskan seluruh waktunya dengan Huo Yuhao, mereka tidak pernah melakukan apapun. Dia secara tidak sadar mengambil anak laki-laki itu, dan tidak bisa menahan perasaan cemas dan panik karena dia tidak tahu bagaimana memeluknya. Mungkin kejayaan seorang wanita mulai menunjukkan kekuatannya, karena anak lelaki itu segera berhenti menangis begitu dia berada di pelukannya. Dia mengedipkan matanya yang besar saat menatap Tang Wutong, dan menusukkan jari telunjuknya ke mulut.
Dia tampak sangat ingin tahu. The Heavenly Sun Douluo segera menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa bocah itu tidak lagi menangis. Bibi, susu. Orang kecil itu tiba-tiba berbicara, dan wajah Tang Wutong memerah. Lebih jauh lagi, lelaki kecil itu tidak memberikan kesempatan sama sekali kepadanya saat dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk untuk meraih kemejanya. Ah, masih ada begitu banyak orang di sekitarnya, dan Tang Wutong segera berteriak keras. Huo Yuhao juga terkejut, dan dia hampir tidak ragu ketika mengambil anak dari pelukan Tang Wutong. Tang Wutong memiliki segel misterius di tubuhnya. Jika anak kecil ini secara tidak sengaja menyentuh tempat yang tidak seharusnya ia sentuh dan memicu segelnya, balas dendam yang dihasilkan bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh anak yang baru berusia hampir 1 tahun. Bocah kecil itu tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dan segera mulai menangis sekali lagi. Huo Yuhao juga belum pernah memiliki anak. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan bereaksi dengan kebingungan ketika dia buru-buru dan dengan lembut menepuk punggung anak itu dalam upaya untuk menenangkannya. Anehnya, Huo Yuhao menepuk punggung anak itu hanya beberapa kali sebelum anak itu berhenti menangis sekali lagi, dan menatap Huo Yuhao dengan mata hitamnya yang besar. Dia sangat imut, siapapun pasti ingin mencubit dan meremas pipinya yang imut dan gemuk. Siapapun bahkan akan merasa ingin memberinya ciuman. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan, perasaan yang tidak dapat dijelaskan melintas di hati Huo Yuhao ketika dia menatap mata bayi itu. Ini adalah anak Juzi. Wah, Huo Yuhao tidak bisa berpikir lama sebelum bocah itu mulai menangis sekali lagi. The Heavenly Sun Douluo mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Dia terlalu berisik, mengapa kita tidak menjatuhkannya? Petik 2. Tang Wutong segera mengerutkan kening. Dia hanya bayi. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Bagaimana jika Anda menyakitinya? Apakah dia lapar? Petik 2. Huo Yuhao memikirkan bagaimana bocah itu ingin menyusu payut astrisranya. Dia segera berkata, dia harus lapar. Tapi bayi kecil seperti ini seharusnya mau minum susu, ya. Petik 2. Mata semua orang tertuju pada Tang Wutong begitu dikatakan. Tang Wutong sangat malu. Kenapa kalian semua menatapku? Aku tidak punya. Petik 2. Salah satu dari titlet Douluo yang relatif lebih berpengalaman mengatakan, bayi ini harus berumur sekitar 1 tahun dan 3 bulan. Dia harus bisa makan makanan normal. Meskipun dia bisa minum susu, itu bukan keharusan. Kami agak jauh dari Radiant City sekarang, jadi mengapa kita tidak memberinya sesuatu untuk dimakan dan membiarkannya tenang sebelum yang lain? Petik 2. Ya, sepertinya kita tidak punya pilihan. The Heavenly Sun Douluo merasa sedikit terhina ketika Tang Wutong menegurnya. Tetapi dia berpikir tentang apa yang dia katakan, dan bagaimana dia ingin mengambil tindakan terhadap bayi mungil yang baru berusia hampir 1 tahun, dan dia merasa sangat canggung dan bersalah, jadi dia langsung setuju. Semua orang turun dari langit dan menemukan bukit yang relatif tidak jelas. Tidak ada yang punya pengalaman menyusui bayi. Akhirnya, Huo Yuhao adalah orang yang mengambil tanggung jawab itu. Tidak peduli apa, anak ini adalah putra Juzi. Dia sangat jelas bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan atau katakan kepada Douluo berjudul ini untuk saat ini, jadi dia harus menunggu semua orang meninggalkan kekaisaran Sun Moon sebelum yang lainnya. Dia harus melindungi bayi ini, apapun yang terjadi, karena anak itu tidak bersalah, apapun identitasnya. Selanjutnya, dia adalah darah dan daging Juzi. Tidak ada makanan lezat atau mewah di hutan belantara. Huo Yuhao merebus air, dia melunakkan ransum kering dengan merebusnya di dalam air sebelum dia memberikannya kepada anak laki-laki itu. Soul Land 2 Chapter 527.3. Anak kecil ini tidak pilih-pilih makanannya. Dia makan dengan sangat bahagia, dan secara alami berhenti menangis karena dia punya sesuatu untuk dimakan. Tapi mata hitamnya yang besar menatap Huo Yuhao dari awal sampai akhir. Kenyataan membuktikan bahwa anak berusia 1 tahun ini tidak hanya bisa makan makanan untuk pria dewasa, dia bahkan bisa berjalan. Meskipun dia tidak berjalan sangat stabil, anak kecil yang seharusnya Su Yunhan mulai berjalan sendiri ketika Huo Yuhao membiarkannya pergi. Selain itu, dia tidak merasa tidak nyaman dengan orang asing, dan dia berhenti menangis begitu kenyang. Dia semua tersenyum, dan caranya tersenyum membuat semua Douluo berjudul bereaksi dengan ekspresi ramah dan ramah. Bayi kecil yang lucu.
Anak kecil itu kembali di depan Huo Yuhao setelah berputar-putar, dan tampak menatapnya dengan sangat serius sebelum dia berseru dengan kekanak-kanakan, "Ayah!" Huo Yuhao hampir melompat kaget. Anak ini bukan satu-satunya orang yang memanggilnya ayah. Putri Salju telah memanggilnya sebelumnya. Tetapi Huo Yuhao menyadari betapa terkejutnya dia bahwa dia hanya canggung dan malu ketika Putri Salju memanggilnya demikian, tetapi ketika lelaki kecil ini memanggilnya demikian, dia merasa terguncang. Tampaknya ada semacam nasib tak berbentuk di bagian bawah yang mengikat mereka bersama ketika anak kecil itu mengucapkan kata itu. Huo Yuhao memiliki Eye of Destiny, dan dia sangat peka terhadapnya. Dia sepertinya merasa takdirnya terhubung dengan lelaki kecil ini ketika anak itu memanggilnya. Dia membuat keputusan pada saat itu. Huo Yuhao mengambil bayi itu kembali ke pelukannya sambil berkata dengan menggoda, "Siapa namamu?" "Yunhan." Bayi itu menjawab dengan sangat bersih. Huo Yuhao menyadari dari berinteraksi dengan bayi itu bahwa Su Yunhan sudah sangat baik dengan kata-kata, bahkan jika dia hanya bisa mengatakan beberapa. Bayi itu harus sangat akrab dengan kata-kata itu, kalau tidak, dia tidak akan bisa mengucapkannya. Huo Yuhao tanpa sadar mencium bayi itu di pipi kecilnya yang lembut. Pipi gemuk Su Yunhan lembut dan goyang, dan kulitnya yang halus dan lembut seperti milik ibunya. Hehehe. Anak kecil itu sepertinya merasa geli ketika menarik lehernya dan tertawa. Huo Yuhao tertawa juga. Anak ini terlalu imut. Tang Wutong datang dan mulai menggoda Yunhan kecil dengan Huo Yuhao. Dia terkikik dan berkata, "Sepertinya kamu cukup baik dengan anak-anak. Apakah Anda belajar sendiri?" Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. "Anda mungkin juga mengatakan bahwa saya secara alami berbakat. Saya akan menjadi ayah yang luar biasa ketika kita memiliki anak di masa depan." Petik 2. Tang Wutong memerah, tapi dia tidak menghindari tatapan lembutnya. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Wajah tersenyum tiba-tiba memotong di antara mereka pada saat ini, dan dua mata besar menatap Tang Wutong dengan serius. "Ayah, milikku." Tang Wutong tidak bisa menahan tawa. "Ayahmu tidak ada di sini." Dia tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan kata-kata itu, dan kekesalan muncul di matanya saat dia melirik Huo Yuhao. Senyum Huo Yuhao menghilang pada saat yang sama, dan dia dengan lembut membelai kepala Su Yunhan. Lebih banyak waktu berlalu ketika lelaki kecil itu tertidur karena dia penuh dan lelah karena bermain, dan semua orang pergi sekali lagi. The Titlet Douluo tidak mengatakan apa-apa, tetapi siapapun akan menyadari setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa atmosfer di antara semua orang secara mencolok lebih tegang. Mereka terbang terlalu cepat, dan wilayah Kekaisaran Sun Moon sangat luas. Mereka yang mengejar mereka tidak bisa mengejar karena tidak mungkin mereka mengunci posisi mereka. Huo Yuhao mengandalkan deteksi spiritual yang tangguh saat ia berhasil membawa semua orang melintasi pertahanan perbatasan sekali lagi. Mereka kembali ke pegunungan Mingdou dan langsung turun ke puncak utama pegunungan. Ekspresi The Titlet Douluo jauh lebih santai ketika mereka kembali. Mereka akhirnya kembali, dan meskipun misi mereka tidak sempurna, mereka telah menyelesaikan setidaknya setengahnya. Mereka telah melukai Kaisar Sun Moon Empire, Su Tianran, dan berhasil menangkap putra mahkota Sun Moon Empire, Su Yunhan. Tetapi pada saat yang sama, tubuh Douluo tetap berada di Kekaisaran Sun Moon selamanya, dan tidak akan pernah kembali. White Tiger Duke menyambut mereka secara pribadi. Dia menatap ekspresi serius semua orang, dan matanya redup ketika dia tidak melihat Dubushi. White Tiger Duke menoleh ke Huo Yuhao ketika mereka tiba di dalam tenda komandan. "Ceritakan apa yang terjadi, Yuhao." Huo Yuhao mengangguk. Dia masih membawa Su Yunhan di tangannya, dan lelaki kecil itu tidur nyenyak. Dia segera menceritakan semua yang dia lihat dalam misi ini secara terperinci, kecuali dia tidak memberitahu Duke Harimau Putih tentang tubuh Douluo yang memberinya rahasia tubuh. White Tiger Duke memejamkan matanya dengan menyakitkan setelah mendengarkan laporannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tubuh Douluo menyadari keinginannya. Dia sudah mengatakan kepada saya bahwa sebelum semua orang pergi, dia tidak bisa pulih dari cedera lamanya, dan dia ingin memberikan kekuatan penuh untuk membunuh Su Tianran dalam misi ini. Saat itu, saya sudah merasa ada sesuatu yang salah. Dan sepertinya dia sudah merencanakan ini sejak lama." Petik 2. Semua orang menundukkan kepala dengan muram, terutama orang-orang yang tangguh dari Sekte Tubuh. Kematian tubuh Douluo tidak diragukan lagi berarti jatuhnya Sekte Tubuh dari kemuliaan.
Selain masa besar elit mereka yang tewas dalam perang, sekte tubuh mungkin tidak akan mendapatkan kembali kekuatan mereka bahkan setelah beberapa ratus tahun. Duke Harimau Putih akhirnya melatih matanya pada Su Yunhan, yang masih dalam pelukan Huo Yuhao. Ekspresi rumit muncul di matanya. Menangkap putra mahkota bukan idenya. Dia telah heroik dan gagah berani sepanjang hidupnya, tapi sekarang dia menggunakan seorang anak untuk mengancam kekaisaran Sun Moon. Dia tidak mau sama sekali, dari lubuk hatinya. Tapi kekaisaran Sun Moon jauh terlalu kuat, dan jika mereka tidak memiliki rencana untuk melawan mereka, Duke Harimau Putih sama sekali tidak percaya diri mempertahankan wilayah kekaisarannya ketika kekaisaran besar Sun Moon kekaisaran turun ke atas mereka seperti hujan badai. Huo Yuhao menoleh ke Duke Harimau Putih dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apa yang akan kita lakukan dengan anak itu, Duke? Apa yang kamu rencanakan dengan dia? Kata yang dia gunakan adalah kamu, bukan kita. Keraguan muncul di mata Duke Harimau Putih ketika dia berkata tanpa sadar, apa saran Anda, Yuhao? Huo Yuhao berkata tanpa ragu, perang adalah urusan pria. Itu tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Tidak peduli siapa dia masih anak-anak. Kita adalah pria terhormat, jadi bagaimana kita bisa menggunakan bayi untuk mengancam musuh kita? Itu tidak terhormat sama sekali. Selanjutnya, dengan kepribadian Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, menculik putra mahkota akan kehilangan maknanya karena dia tidak mati. Dia bisa memiliki satu putra mahkota, jadi mengapa dia tidak bisa melahirkan yang lain? Petik 2. Kata-kata Huo Yuhao sangat tepat. Jika tubuh Douluo, Dubusi berhasil membunuh Su Tianran, maka tiga kerajaan asli benua Douluo tidak akan melakukan apa-apa jika mereka menangkap putra mahkota. Kekaisaran Matahari Bulan secara alami akan turun ke dalam kekacauan karena semua orang akan berjuang untuk menguasai takhta. Kekaisaran Sun Moon tidak akan memiliki pemimpin, sedangkan penguasa tidak memiliki ahli waris. Siapa yang tidak mau memerintah atas kekaisaran yang begitu kuat? Tapi Su Tianran masih hidup, jadi kekaisaran Sun Moon tidak bisa semrawut itu. Menculik putra mahkota dalam keadaan seperti itu mungkin tidak akan memiliki efek yang diinginkan, kecuali Su Tianran sangat mementingkan putra-putranya itu, dan bersedia membayar harga yang luar biasa untuknya. Kalau tidak, jika dia benar-benar meninggalkan putra mahkota, maka semua yang dilakukan semua orang akan menjadi tidak berarti. Petik 2. Apa yang kamu katakan adalah bahwa menangkap putra mahkota tidak berguna. Suara surgawi Sun Douluo tiba-tiba sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka melalui begitu banyak untuk menculik putra mahkota, dan meskipun kata-kata Huo Yuhao terdengar berbudi luhur, dia masih menyentuh keberanian. Itu terutama terjadi bagi Douluo berjudul lainnya yang bersama dengan Heavenly Sun Douluo dalam menangkap putra mahkota. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak senang. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bermaksud menyinggung. Tetapi jika saya tahu bahwa target misi kami adalah seorang anak, tidak ada yang akan meyakinkan saya untuk berpartisipasi. Petik 2. The Heavenly Sun Douluo menatapnya dengan dingin dan berkata, Nak, ayah anak ini adalah orang yang memerintahkan pasukan kekaisaran Sun Moon untuk menyapu kekaisaran jiwa surgawi, dan jika itu tidak terjadi, mengapa tubuh Douluo mengorbankan dirinya? Pengorbanannya menciptakan kesempatan bagi kita untuk menculik putra mahkota. Anda sangat muda, tetapi lidah Anda tajam, namun Anda berpikir Anda berdiri di atas moral yang tinggi. Apakah Anda pikir itu cukup untuk menyelamatkan negara Anda? Jadi bagaimana jika kita melakukan hal-hal tercela untuk negara kita? Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan jelas, alasan mengapa tubuh Douluo memilih untuk menyerang platform pengorbanan daripada secara pribadi menculik anak ini mungkin karena dia merasa itu di bawah martabatnya. Jika tidak, pada hari upacara, semua pejabat tinggi kekaisaran Sun Moon akan menonton platform pengorbanan. Bahkan tanpa pengalihan, menurut Anda, apa peluang tubuh Douluo jika ia menyelinap ke istana kerajaan untuk menculik anak ini, dengan kekuatannya? Apakah kalian tidak sadar? Petik 2. Wajah semua orang berubah sekali lagi ketika mereka mendengar kata-katanya. Ekspresi The Titlet Douluo menjadi lebih gelap dari sebelumnya. The Heavenly Sun Douluo menoleh ke Duke Macan Putih dan berkata, Adipati, Huo Yuhao memang berkontribusi banyak untuk operasi ini, dan dia sangat membantu kami. Sekarang misinya telah selesai, dia dapat kembali ke Shrek Academy. Kita harus menjadi orang yang membahas apa yang terjadi selanjutnya. Dia seorang junior, dan dia tidak harus terus berpartisipasi. Petik 2. White Tiger Duke mengangguk dan menoleh ke Huo Yuhao. Yuhao, matahari surgawi Douluo benar.
Anda telah banyak membantu kami dalam misi ini. Anda harus kembali dan beristirahat, dan kembali ke akademi secepat mungkin. Kami akan menangani sisanya. Petik 2. Bagaimana mungkin dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan Huo Yuhao jauh di dalam hatinya. Tetapi musuh mereka sudah dekat, dan dia hanya bisa memilih untuk melindungi Huo Yuhao sebanyak mungkin dengan begitu banyak judul Douluo di depan mereka. Duke Harimau Putih berjalan di depan Huo Yuhao dan mengambil Su Yunhan darinya saat dia berbicara. Ekspresi Huo Yuhao sedikit kosong. Dia memusatkan perhatian pada Duke Macan Putih, dan ketika Duke mengambil bayi itu, Huo Yuhao tiba-tiba bertanya, "Duke, Tuan, apakah putra Anda adalah orang yang diculik dan musuh Anda ingin Anda membayar harga, maukah Anda melakukannya?" Itu. White Tiger Duke tertegun sejenak. Dia tiba-tiba merasa bahwa tatapan Huo Yuhao sedikit membutakan, tetapi dia masih menjawab tanpa ragu, "Jika harga musuh saya adalah masalah pribadi, maka saya akan memberikan hidup saya sendiri untuk menyelamatkan anak saya. Tetapi jika harga musuh saya adalah untuk mengkhianati negara saya, maka saya akan membalas putra saya." Petik 2. Huo Yuhao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagus, bagus, kamu akan membalaskan dendam putramu. Anda menghayati nama Anda sebagai adipati yang setia dan benar." Haha, hahaha. Huo Yuhao menarik Tang Wutong sambil tertawa sebelum berbalik dan pergi.